Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lainnya, marilah kita mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita masih akan belajar di dalam kitab Wahyu. Kita mau baca bersama-sama di Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan, dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Amin firman Tuhan. Dikatakan di sini pembukaan meterai yang kelima. Kalau kita lihat suatu iklan atau promosi, seringkali mereka hanya akan mengatakan hal-hal yang baik tentang hal itu, tentang kegunaannya, tentang keuntungannya. Tetapi, kalau kita baca firman Tuhan tidak pernah berbohong dengan berkata, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, hidupmu akan selalu bahagia. Engkau tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit, atau engkau tidak akan pernah mengalami masalah di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan, apabila engkau mengikuti aku, dunia akan membenci engkau. Di meterai yang kelima ini pula dikatakan bahwa orang-orang yang percaya akan mengalami suatu penganiayaan. Meterai yang kelima adalah berbicara tentang penganiayaan orang-orang Kristen. Kalau kita balik lagi di meterai yang pertama berkata tentang karya Roh Kudus, tentang penyebaran Injil sampai ke seluruh dunia. Oleh karena karya Roh Kudus yang mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia, terbukalah meterai yang kelima ini, yaitu penganiayaan yang diakibatkan karena penyebaran firman Tuhan. Iblis tidak suka saat firman Tuhan disebarkan. Oleh karena itu ada yang namanya meterai yang kelima ini, di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan mengalami suatu penganiayaan. Tidak hanya penganiayaan secara fisik Bapak Ibu, tetapi juga penganiayaan secara mental. Mungkin kita sebagai orang-orang Kristen mengalami diskriminasi. Orang-orang lain memperlakukan kita tidak adil hanya karena kita orang Kristen. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hal itu sudah banyak dirasakan oleh orang-orang di antara kita saat ini. Mungkin di sekolah negeri yang kebanyakan orang Muslim atau orang-orang di luar agama kita, mereka memperlakukan kita dengan kurang adil. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi isi hati anak-anaknya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-10, mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Tapi di ayat yang ke-11 dikatakan, "Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Seringkali saat kita mengalami penganiayaan, kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa lama lagi kami harus menghadapi hal ini? Berapa lama lagi Tuhan sampai Engkau membalaskan hal-hal ini kepada mereka yang menganiaya kami?" Tuhan mendengar semua seruan kita. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan mau kita beristirahat sejenak, menunggu adanya kegenapan orang-orang yang harus terbunuh oleh karena firman Tuhan. Orang-orang yang mati secara martir, secara syahid oleh karena Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih.
Ini mengatakan tentang Tuhan memberi kemuliaan kepada mereka. Jubah putih melambangkan sebuah kebenaran, kekudusan. Sehingga saat Tuhan berkata seperti itu, Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Penderitaan yang saat ini kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam kerajaan surga nanti. Amin. Begitulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang kita tahu di dalam zaman para rasul, mereka juga mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan semakin disiksa, semakin mengalami penderitaan, justru firman Tuhan semakin disebarkan. Kebanyakan pada zaman sekarang, saat kita mengalami hal-hal yang biasa aja, kita berada di dalam zona nyaman kita tidak akan menggebu-gebu mengabarkan firman Tuhan. Tapi saat kita mengalami sebuah penderitaan, justru di situ kita semakin kuat. Tuhan menguatkan kita, membiarkan Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah meterai kelima ini terjadi. Dikatakan penderitaan yang mungkin belum pernah dialami di sebelumnya. Penderitaan-penderitaan yang akan kita alami mungkin justru lebih besar dibandingkan apa yang dialami oleh para rasul. Tetapi kita percaya kegerakan besar sama seperti zaman para rasul akan terjadi di akhir zaman ini. Akan semakin banyak pemberitaan firman Tuhan dan akan semakin banyak orang yang bertobat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini merasakan penderitaan-penderitaan yang ada oleh karena Tuhan, bukan karena kesalahan sendiri. Penderitaan karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita memberitakan Injil. Kita harus bersyukur, kita harus berbahagia Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan justru itulah jalan di mana Tuhan akan membuka kegerakan yang besar di dalam akhir zaman saat ini. Tetaplah semangat di tengah-tengah penderitaan yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang alami. Tetap kuat, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada bandingannya dengan apa yang akan kita dapatkan di kehidupan kekal kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.